ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast kita dan masih bersama saya, tuan rumah dari Idul Abdul. Nah, hari ini kita bakalan ajak adik saya untuk ngobrol karena sudah 1 tahun dia ninggalin rumah, pergi ke asrama. Di asramanya nanti aja lah disebut ya, pergi ke asrama belajar di sana. Jadi kita sapa dulu our brother, my little brother Ali Lumar Siregar. What's up bro? Oops, I'm right. Oke. Selamat datang kembali di rumah, dan bagaimana perasaannya kembali ke rumah setelah 1 tahun pergi nih? Rasanya bahagia tapi masih rindu Mahat. Masih rindu Mahat ya. Nah, jadi sebenarnya dia ini kemarin itu 1 tahun tinggal di asrama. Jadi ya sebelum kita bahas asramanya, bagaimana dia tinggal di asrama, tolong my brother ceritain dulu kepada kita, kamu itu 1 tahun ini pergi kemana, belajar di mana, asramanya di mana? Jelasin dulu dong. Oke. Untuk 1 tahun ini saya itu tinggal di asrama Yayan Parangsidempuan, Mahat Al Jamiah. Di sana itu kami belajar tentang bahasa Arab, bahasa Inggris. Kami belajar karakter building, ketemu sama Syekhnya ngajari tentang akhlakul karimah, tentang agama Islam, semua banyak pelajaran. Banyak ilmu lah yang ditimba di Jadi sana. udah bisa bahasa Inggris lah ya. Qalilan fa qalilan. Nah, jadi kita bakalan banyak belajar karena gini teman-teman, karena sebenarnya saya juga tinggal di asrama itu dulu 5 tahun yang lalu. Saya tinggal juga di asrama itu, namun ya karena saya itu angkatan pertama dan hasilnya belum terlalu bisa kita lihat. Nah, sekarang bakalan kita compare nih, bagaimana kehidupan di asrama di tahunnya saya dengan di tahun ke berapa? 6. Tahun ke-6 di masanya adik saya Ali Umar Siregar. Nah, jadi yang pertama nih yang bakalan kita tanya ke Alinya dulu, hal apa sebenarnya yang paling kamu rindukan dari asrama Yayan Parangsidempuan? Yang paling dirindukan itu apa ya? Paling cuman ikobahnya, ikop Ya ke kumpul gitu. Ikop itu kan bang, kalau hukuman kita ya? iya ikop hukuman. Iya. Ya, pernah kena hukuman? Pernah sekali. Apa tuh hukumannya? Hukumannya jalan jongkok Jalan jongkok. Kenapa dihukum? karena nggak gunakan bahasa. Iya. Beradaptasi menggunakan bahasa asing gitu ya. Iya, Bang. Nggak menggunakan bahasa jadi kena hukum. Nah, Nah, gini nih, bakalan kita ketahuin lagi soal program. Program kalian itu di asrama sekarang gimana? program dari mananya? Program dari mahannya. Yang pertama di pagi, habis itu kan kita wajib sholat subuh ke masjid. Habis itu dapat mufrodat sama musyrifnya. Dikasih per harinya 5 mufrodat. Dihafal? Iya dihafal. Minggu ini minggu Arab, baru minggu depan minggu Inggris gitu. Ada pekan Arab dan pekan berbahasa Arab dan berbahasa Inggrisnya ya. Iya Pak. Gitu aja programnya. Jadi pagi subuh mufrodat, udah gitu aja. Di siangnya habis masuk ini kan, habis mufrodat istirahat, masuk pelajaran umum. Habis itu Perkuliahan lah ya. nah, baru habis itu masuk kita pelajarannya tahsin, baca Al-Qur'an. Ya. Tahsin sambil menghafal juz 30. Di maghrib. Enggak, itu di apa bang? Habis umum jam 11, kurang lebih jam 10 sampai jam 11. Ya, baru habis itu istirahat lagi, habis zuhur masuk bahasa. Oke. Nggak jauh beda ya sebenarnya dengan program dari angkatan saya. Jadi ya belum ada perkembangan yang jauh lah ya. Kalau soal program masih mentok gitu-gitu aja ya. Iya. Nggak ada perubahan. Soal bahasa Arab, bahasa Inggrisnya gimana? Apakah ada perubahan yang signifikan soal cara belajarnya, metode belajarnya gimana? Mungkin kalau cara belajar itu kan kita punya muslim masing-masing bang. Iya. Jadi setiap muslim itu punya metode masing-masing.
siap mau beda musyrif, beda metode, beda orang, beda pemahaman. Nah. Iya. Nah aplikasinya gimana? Berjalan ya tuh? Kalau aplikasinya itu juga perorangan bang. Kalau dia memang berarti belum kolektif ya? Belum. Aplikasi dari berbahasa Arab berbahasa Inggris itu di Mahat. Walaupun ada namanya ikop-ikop tadi, masih banyak juga yang pakai bahasa Batak, bahasa Indonesia. Jadi gimana sih efektivitasnya? Efektif nggak sih kamu ngerasa dengan adanya Mahat itu untuk belajar bahasa Arab bahasa Inggris dengan kondisi realnya seperti itu? Kalau pribadi saya sendiri mengatakan itu efektif bang. Efektif ya? Karena dari situ saya belajar bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya lebih lancar lagi. Karena kan muslimnya juga kalau bicara sama setiap adik-adiknya, dia tak pernah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak lagi. Jadi muslim-muslimnya memang kompeten ya, kompatibel untuk ngajarin bahasa Arab bahasa Inggris. Tinggal lagi ya mahasiswanya aja yang sebahagian mampu, sebahagian tidak gitu ya. Sebagian ada yang malas gitu. Malas ya. Jadi kalau di angkatan kalian tuh gini lagi nih orang-orangnya yang ada dari mana aja? Yang ada itu dari Rantau Parapat, dari Sibolga, dari Riau pun ada, dari Riau. Oh dari Riau udah ada juga ya? Iya. Jadi yang paling jauh itu mahasantri kalian dari mana? Dari Riau. Dari Thailand tahun ini nggak ada, dari Thailand. Tahun kalian nggak ada dari Thailand ya? Di angkatan saya malahan dari Thailand yang banyak itu ada berapa ya? 6 atau 7 orang kayaknya sih. Ini mungkin karena corona kan bang? Itu nggak tahu lah. Nah gimana? Kehidupan di asrama kalian itu gimana sekarang? Kehidupan di asrama ya? Tentang apanya nih? Ya bagaimana kebiasaan kalian di asrama? Kebiasaan di asrama paling cuman kalau Sabtu Minggu itu kami olahraga. Ada yang jogging, ada yang futsal. Diapain? Ya cuman biasa aja kayak gitu. Biasa-biasa aja lah. Nggak ada kehidupan yang istimewa ya, kehidupan kalian di asrama. Cuman kalau menghafal Al-Qur'annya sama-sama di masjid gitu. Ya itu biasa lah, itu kembali ke orang-orangnya juga kan ya. Kalau keistimewaannya nggak terlalu nggak banyak ada ya? sih. Cuman kenikmatannya pas mufrodat pagi lah, sama-sama menghafal mufrodat. Iya. Sama-sama belajar bersama di situ. Soal mandi masih berebutan mandi. Oh, kalau saya nih ya, jam 3 udah mandi. Takut kehabisan air. masih ada istilah kehabisan air ya. Takut. Tapi kalau di asrama gitu nggak pernah habis airnya. Nggak pernah. Cuman berlumut. Oh iya, berarti airnya masih kurang bagus. Iya. Tapi kalau di asrama siapa yang cepat dapat air yang bersih. Asrama itu asrama mana sih asrama? Asrama yang baru bang, yang besar. Asrama yang besar tuh. Oke, asrama G yang kecil. Yang tempat abang dulu. Yang kecil dulu. Kalau di angkatan saya dulu ngeri mainnya. Itu kan ada dua tingkat ya, 2 lantai ya. Waktu saya masih di lantai bawah, nah orang-orang lantai atas itu mutus air ke bawah, jadi orang itu bisa mandi semua. Waktu saya gilirannya pindah ke atas, mereka mutus air dari bawah. Jadi yang mandi di atas stres juga. Jadi ya begitulah kehidupan kami di asrama dulu kalau soal mandi ya. Soal kamar mandinya juga berebutnya ya. Rebut-rebutan. Siapa cepat dia dapat lah. Kamar mandi kalian masih bagus nggak sih? Kamar mandinya bagus bang, tapi kerannya itu sering kali rusak. Sering rusak. Karena tangan-tangan jahil lah kan. Ya biasa lah, namanya juga di asrama semuanya nggak under control lah ya. Banyak kejahilan yang ada di dalam. Berarti kalian masih sering nggak sih ya kehilangan barang? Kalau kehilangan barang mungkin udah kebiasaannya bang. Udah sewajarnya. Berarti udah wajar, menurut kalian udah wajar kehilangan barang? Udah wajar. Karena kita nggak tahu hati setiap orang gitu bang. Jadi kok pernah teman-teman kalian kehilangan barang? Pernah, ada yang uang, ada yang HP-nya gitu. Masih aja ya. Sulit untuk kontrol yang itu bang. Masih aja ya kalau yang kayak gituan masih ada. Satu kamar kalian berapa orang sih? Satu kamar ada yang 14, ada yang 15 gitu bang. Tergantung. Rame ya? Iya bang. Itu asrama yang mana yang rame? Itu asrama H bang. Kalau saya kemarin itu satu kamar cuma 6 orang deh kayaknya. Itu asrama G sekarang juga masih tetap 6 orang. Iya masih tetap 6 orang ya. Jadi di asramamu, di kamar kamu itu ada satu kamar 15 sampai 14 orang. Iya. Jadi rame ya. Tapi lebih nikmat kayak gitu daripada di asrama G. Kok gitu? Nikmatnya gimana? Kalau di asrama itu kan rame-rame. Jadi ada apa-apa sama-sama, ada turnamen, ada perlombaan sama-sama, banyak yang dukung. Kalau di asrama G cuma 6 orang yang dukung, kan gak seru. Efektif, tapi pemain inti semua dong. Iya kan? Jadi pemain inti semua dong 6 orang. Iya memang kayak gitu, tapi di asrama
semua orang itu berbagi-bagi skillnya. Oke. Ada yang jago di olahraga, ada yang jago di suara. Kebiasaan kalian di kamar itu biasanya ngapain? Nyanyi. Nyanyi. Oh iya, ada yang jago-jago nyanyi. Jagonya juga. Bisa nyanyi sedikit dong. Nyanyi apa dong? Nyanyi apa dulu? Terserah lah. Bisa Pilih. nggak? Nyanyi apa itu Nggak dulu? tahu lah aku. Apa yang biasa kalian nyanyikan di asrama? Yang di asrama itu ya lagu Batak kan. Hubotodo kito Ah. dakolana mapunaho maklum doau aida ngauna perjolo alayunang ma tinggal konau dasian sayhod mabayanau di bagasan rohami. Oke. Itu yang biasa kalian nyanyikan di asrama ya. Tapi ada tinggi, ini kan tadi ada rendah. bisa main gitar dong. Payah bang. Payah ya. Payah masih Yaudah lah, belum. gitarnya juga jauh itu. Nggak usah kita mainin lah ya. Oke. Di asrama juga yang paling saya ingat itu dulu ya, soal makan. Ya. Rebutan itu makan, apalagi hari Senin Kamis. Kalau kalian gimana sekarang? Senin Kamis dapat ayam bang. Dapat ayam? Iya, lauknya masih Senin Kamis enak ya. Iya enak. Kalau nggak ayam, sup. Wah, Senin Kamis. Senin Kamis karena puasa. Tapi soal lauk sekarang gimana soal lauknya? Lauknya gimana ya bilangnya? Dinikmati aja lah. Dinikmati-nikmatin Iya. aja lah untuk lauk di asrama. Iya. Standar nggak sih? Lumayan sih bang. Masih cukup lah sesuai dengan yang Bisa lah diharapkan. ya. Iya. Dengan bayaran kalian sekarang berapa biayanya? Bayaran 500. Uang makan itu 550 bang. 550 untuk uang makannya ya. 1 bulan. 1 bulan. Jadi hitungannya 5.000 sekali makan gitulah. Kalian tuh kemarin masuk bayar uang asrama nggak sih? Enggak bang. Nggak ada ya? Gratis semua free. Gratis. Jadi Mungkin waktu kan- kalian masuk itu kemarin bayarnya apa aja? Cuman bayar uang makan, bayar uang itu aja bang. Uang makan aja ya? 550 selesai. 550 udah Sama selesai. uang kuliah Mhm. yang per fakultas, per Kalau jurusan. itu kan udah seharusnya Iya. untuk ngebayar biaya perkuliahan yang nominalnya itu per jurusan beda-beda kan ya? Beda-beda bang. Nah itu udah biasa sih. Maksudnya di selain itu nggak ada bayaran lain nggak ya? Gak ada bang. Cuman Nggak ada bayar bayaran. uang makan. Makan. Uang makan 550 per bulan. Wow. Nah yang itu ya, dan makannya juga udah standar ya, udah biasa. Standar. Lauk nasinya gimana? Biasanya kan ya walaupun lauknya ya nggak enak-enak amat ya, setidaknya nasinya bagus gitu. Gimana nasinya? Nasinya tergantung harinya. Tergantung harinya juga ya. Kalau Senin Kamis pasti semuanya serba enak. Senin Kamis seru Senin Kamis enak. udah. Dan makan kalian teratur nggak sih? Senin Kamis itu selain Senin Kamis, makan kalian teratur nggak sih? Berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 Bang. kali sehari. Dan makannya di mana? Kalau menurut saya sih semenjak di asrama makan saya lebih teratur daripada di rumah. Ya memang Karena- kau nggak pernah makan di rumah, makan teratur. Karena mikirnya, aduh, udah dibayar, gak dimakan sayang gitu. Oh iya gitu mikirnya ya. Udah dibayar nggak dimakan sayang gitu. Itu bang. Nah itu ya, jadi kalian makan itu memang udah teratur. Untuk makan kemana sekarang? Kalau di angkatan saya itu dari asrama itu masih jalan sekitar 200 meter lagi biar bisa makan. Itu ke asrama Putri mungkin orang Iya, abang makan. kami dulu tuh makannya dari asrama pergi ke dekat asrama Putri. Iya. Kami sekarang udah dibangun. Asramanya, dibangun ya? workshopnya udah dibangun di dekat asrama G. Udah ada tempat makannya gitu. Iya. Di samping asrama G. Jadi dekat ya. Dekat bang. Lebih enak dekat atau jauh nggak sih sebenarnya? Lebih enak dekat lah. Lebih enak jauh lah. Kenapa? Karena kalau kita itu makannya jauh, bisa dekat asrama Putri, bisa mandang. Oh. Di masa kalian kan nggak bisa kan? Kesulitannya pas hujan bang. Nggak apa-apa, kami kan bela-belain itu hujan. Oh. Hanya demi untuk melihat. Nah itu dia bedanya. Kalau angkatan kalian karena memang udah dibangun, udah sedemikian nih. Berarti di masa kalian makannya juga udah sangat teratur ya. Iya bang. Nah kalau kami itu dulu sengaja ada yang makan terlambat, Bah, kenapa? biar bisa masak sendiri. Oh. Masak sendiri biar bisa makan enak, dan kadang ada lady-ladynya juga. Oh. Itu dia kalau di angkatan kami ya. Jadi ya memang setiap angkatan punya ceritanya masing-masing kayaknya ya. Tapi kalau kami masak di asrama itu bayar 20.000. Kalau masak sendiri, Iya, kalau bawa nasi ke asrama kok bisa? itu peraturan barunya Jadi kita nggak boleh makan di asrama. di asrama. Iya, harus di maksopnya, di kantinnya. Kalau bawa makanan dari luar, dimakan di kantin nggak apa-apa kan? Gak
Gak apa-apa. Ya udah berarti ini sama aja dong, nggak masalah dong. Yang jelas pokoknya ya kalau mau makan ya makan, bisa makan. Berarti cuman bawa jajanan aja yang nggak boleh ke kamar ya. Bawa jajanan kalau nggak ketahuan. Ya sama aja dong. Itu curi-curi apa? Curi-curi waktu, curi-curi timing. Sama aja lah dengan orang-orang yang biasanya. Soal musrif-musrifnya nih. Jumlah musrif kalian berapa orang? Di asrama H3 ada 3 orang. Di asrama aku ya di H2 ada 3 orang juga. Asrama H1 ada 4 orang. Asrama G 4 orang juga. Iya. Jadi gimana cara musrif kalian itu ngejarnya gimana? Enak gak sih? Enjoy gak sih belajar sama musrifnya? Di musrifku nih ya bang. Dia itu mut-mutan kadang. Mut-mutan. Kadang kalau moodnya lagi bagus ngajarnya enak. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus agak lama datangnya gitu. Jadi kami yang nunggunya itu kecapean nunggunya, kadang ketiduran pas subuh. Jadi musrifnya itu juga tidak semua musrif itu melakukan tugasnya secara profesional ya. Iya. Tapi itu tergantung pekerjaannya juga. Tergantung yang dia yang udah dia lakukan. Kadang dia kecapean hari ini gitu. Yang jelas ya profesionalismenya masih kurang dong kalau dia datang nggak tepat waktu. Iya memang. Kan mereka udah dibayar kan ya musrif tuh. Kalau pembayaran kurang tahu juga bang, nggak pernah tanya. Emang orang itu digaji? Ya, kalau nggak salah ya di angkatan saya, setahu saya mereka itu digaji sih ya yang jadi musrif, seingat dan setahu saya. Walaupun ya mungkin gajinya itu ya nominalnya saya nggak tahu berapa ya. Tapi setahu saya. Tidaknya nggak tahu. Iya orang itu digaji ya. Baru setahu ingat. Saya digaji iya, sih. Gajinya sesuai itulah uang makan. Nah itu nggak tahu lah. Yang jelas pokoknya mereka digaji, dan kalau mereka sudah dibiayai seperti itu ya kenapa nggak profesional untuk ngejarinnya ya kan? Berarti profesionalisme dari seorang musrifnya itu masih perlu dipertanyakan lagi. Ya karena mereka juga even mereka punya kegiatan masing-masing sebagai seorang musrif. Kegiatan perkuliahannya ya tugas, kewajibannya kewajiban. Iya memang. Nggak bisa diambil jalan pintasnya dong. Tapi itu sebagian muslimnya, sebagian yang lain memang mengerjakan pekerjaannya sesuai ya. Iya. Pas aja di bagian kamunya aja yang muslimnya kurang gitu. Oke, fine. Nah kegiatannya gini, di angkatan kalian kan ya, kalau di angkatan saya ya itu satu kelas bahasa Arab bahasa Inggris itu masih campur semua fakultas. Angkatan kalian kayak mana? Semua fakultas ya. Kalau angkatan kami cuman fakultas dakwah semua. Beda. Jadi angkatan kami itu hampir semua itu saling kenal. Dari fakultas ada 4 fakultas kan ya. Iya. Dari 4 fakultas itu hampir saling kenal semua itu. Kita misalnya fakultas ekonomi, fakultas tarbiyah, dakwah dan syariah itu saling kenal semua karena di waktu semester 1 semester 2 kita itu di masa asrama belajar bahasa Arab bahasa Inggris ya kita itu campur semua. Jadi satu kelas itu bisa aja ada fakultas ekonomi, ada fakultas dakwah, tarbiyah, syariah, pasti ada aja gitu orang-orangnya. Jadi kita campur-campur jadi makin saling kenal. Di angkatan kalian emangnya kayak mana? Cuman sekelas saya ya, cuman anak dakwah semua. Tapi beda-beda dakwah semua, jurusannya yang berarti yang beda. Iya, cuman jurusan, tapi jurusannya itu sekitar dakwah semua. Iya, masih jurusan dakwah lah berarti. Berarti orang abang dulu nentukan itunya kelas ruang 1-nya, ruang 2, ruang 3 gitu ya? Placement test dong, ada placement testnya dari pusat bahasanya kayak gitu ya. Sampai ruang berapa dong terakhir? 16 atau berapa gitu lah. Itu tetap per fakultas atau udah beda lagi? Kayak gitu semua. Semuanya semua jadi satu ya. Jadi satu, semua fakultas jadi ya satu, ruang 1, ruang 2 sampai ruang 16 kita nggak tahu fakultas apa aja yang ada di dalam. Oh berarti nggak kayak kami. Kami kan ada ruang 1 dakwah, ruang 1 tarbiyah, ruang 1 nggak ada, kami nggak ada kayak gitunya. Makanya saya tanya tadi gimana kalian belajarnya. Berarti pergaulan kalian itu cuman ya sekitar itu aja ya. Iya memang. Dakwah aja taunya gitu, kurang tahu sama orang-orang tarbiyah gitu ya. Iya. Tapi kalau mau mengenal sama orang tarbiyah bisa di asrama. Iya dong, namanya juga di asrama kan. Maksudnya ya belajar di kelasnya ya kalian cuman bisa kenal sama orang-orang dakwah aja gitu ya. Cuman itu aja bang. Asik nggak ya belajar di asrama? Belajar di asrama asik. Apalagi Asiknya sama ustadznya itu kan. Kalau ustadz udah membawakan pasti semua itu mendengarkan. Berapa orang ustadz sekarang? Ustadz ada 4. Siapa aja? Irsyal, Ustadz Hasir, Ustadz Muslimin sama Ustadz Fadilillah. Oke, yang paling lama itu Ustadz Hasir ya? Iya, Ustadz Hasir. Ustadz Hasir itu yang paling lama, itu yang paling saya kenal lah. Di angkatan saya juga Ustadz itu udah
Ada sih, udah ada, udah jadi pengajar bahasa Arab ya itu. Iya. Tapi ada 2 lagi, Ustadz Purnama sama Ustadz Mudir. Ustadz Purnama itu saya kenal juga. Mudirnya sekarang? Mudirnya Ustadz Rizal Siregar. Ustadz Rizal itu berarti yang pindahan dari Baharudin ya? Iya. Iya. Walaupun saya kurang dapat wajahnya tapi masih ingat lah ya. Mudah-mudahan. Nah gimana belajarnya kalian? Mau akhir-akhir, waktu mau perpisahan, ada kegiatan nggak? Di minggu terakhir perpisahan ya bang, padat. Apa aja tuh? Di umum kami ujian, di bahasa ujian, belum lagi resume, belum lagi tugas, bikin makalah ilmiah lagi, banyak lah bang. Belum lagi latihan buat haflah ibtitam. Latihan setiap malamnya sampai jam 12 latihan. Yeah. Belum lagi paginya cepat bangun mau sahur. Wah, padat lah pokoknya bang. Sahur kalian dibangunin? Sahur kadang bangun sendiri, ada yang bangunin memang. Ada yang banguninnya juga Iya. ya. Salat subuh dibangunin. Subuh habis sahurnya gak tidur lagi bang, langsung ke masjid. Sebelum puasa. Salat subuh kalian dibangunin. Ada musyrib masing-masing bangun. Gimana banguninnya? Halo bangun deh, stay kids katanya. Gitu-gitu aja. Wake up. Kadang gedor-gedor pintu. Stay kizu katanya. Kadang dia langsung ngangkat itunya, santrinya. Langsung diangkat gini, langsung dibangunkan. Gitu lah bang. Biasa aja ya. Ada yang paling nggak kamu lupain nggak sih dari kegiatan selama berasrama? Selama berasrama ya, yang paling nggak bisa dilupain? Cuman latihan sama Ustadz Muslimin. Latihan apa? Latihan tilawah. Gimana? Latihannya kompeten lah tiap hari malam Rabu. Tiap malam Rabu latihan gitu. Biasanya kalian latihan apa? Latihan suara sama. Gimana? Contohin lah. Gimana ya? Surah apa itu? Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Lupa kok ya. Payah. Bentar. Payah kita ini payah. Bentar. Udahlah, nggak usah lah. Kalau memang udah nggak bisa ya udah. Bentar. Alhamdulillah ya. Oke, dah lanjut. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tin thumma qada ajala. Disambung gak nih? Kayaknya udah deh. Panjangan nanti ini Iya. berapa juga. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu. Yang paling kamu ingat dari asrama itu ya? Iya. Karena Sama di asrama itu pertama kali saya belajar itu bang, tilawah. Sama Ustadz Muslimin. Sama Ustadz Musliminnya. Iya. Yang latih dasar suara saya, melatihnya sampai alhamdulillah bisa kayak gini. Lain waktu kita ngaji lah ya. Iya. Lain waktu aja. Jadi itu ya yang paling kamu rasain di asrama. Hal yang paling kamu rasain berbeda itu apa dari asrama dan ada di rumah?
Di asrama itu kita lebih ditekan untuk melakukan kegiatannya, lebih dipaksa gitu. Karena kan pendidikan itu kita harus dipaksa biar bisa. Kalau nggak dipaksa maka ditunda-tunda terus lah itu. Kalau orangnya bodoh ya. Yo. Kalau orangnya kayak kau mungkin iya lah. Tapi kalau coba. orangnya itu punya visi, punya tujuan, ya nggak mungkin ditunda-tunda juga. Gimana tuh? Enggak lah. Ya gitu ya ternyata ya. Di asrama itu bedanya, kalau di asrama kalian lebih dipaksa, lebih dipush ya, lebih didorong untuk banyak kegiatan, banyak usaha gitu ya. Seperti hari Sabtu kan bang, kami itu paginya habis dapat mufradat langsung taklim Quran, belajar tajwid sama musyrif masing-masing. Musyrifnya itu udah diganti, beda musyrif taklim, beda musyrif biasa. Baru habis taklim langsung ke kutab. Ke kutab itu belajar sama syekh sama kiai, belajar di situ, belajar tentang karakter building. Itu di pertengahan waktu mau taklim sama mau ke kutab itu, di situ timbul malasnya, disitulah timbul paling malas. Karena kan habis taklim ke kamar dulu, siap-siap geleng-geleng sebentar, tidur-tiduran gitu. Pas tidur-tidurannya mau berangkat ke kutab itu, disitulah malas sekali. Rasa malas masih aja ada ya. Iya. Wah. Jadi apa lagi nih cerita kamu yang paling menarik waktu masih ada di asrama? Cerita yang menarik yang bisa kita dengar lah. Apa ya? Dapat teman baru, first impression. Yes. Betul nggak pronunciation-nya? Salah. Jadi apa pula yang kau sebut itu? Jadi dapat teman baru kayak gitu ya? Yang paling kamu jadi punya kesan pertama. First impression. Impression apa pula impression? Macam betul aja bahasa Inggris kau. So Inggris. Jadi gitu ya. Kenapa? Mati. Gak mungkin lah. Oh iya, mati ya? Mati. Oke, udah hidup, udah. Oke. Gitu ya yang kamu rasain selama waktu ada di asrama ya. Jadi banyak teman lah ya waktu di asrama. Banyak teman. Pertama itu kalau ketemu teman semuanya manggil bang gitu. Iya, namanya juga orang-orang pertama jumpa gitu. Terus baru udah lama bertemanan nggak manggil bang lagi. Jadi manggilnya apa? Oh iya berat. Sapaan kayak gitulah ya, sapaan. Guyonan. Sesama kalian kayak gitu. Wah, enjoy lah. Udah banyak cerita kayak gitu. Pasti banyak kenangan lah ya sama. Itu makanya nih masih merindu sama asrama, masih pengen kesana gitu. Nanti di lain waktu kita bakalan buat beberapa cerita-cerita menarik soal asrama. Jadi ya untuk hari ini mungkin segini aja dulu, karena juga udah mau asar ini ya. Iya. Udah mau asar, kita ceritanya juga udah mau asar. Jadi ya cukup aja teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan buat aja di kolom komentar. Maaf dengan wajah saya juga baru sembuh, baru kena cacar air. Jadi ya semoga aja nanti saya semakin sehat lagi. Takut ketularan ini. Belum sembuh total sebenarnya, masih ada bekas. Jadi terima kasih udah dengerin kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bakalan banyak nanti kita buat segmen soal cerita di asrama. Jadi tunggu aja di cerita berikutnya. Akhir kata, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.